Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Devi, NIM 1800332. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Bina Gerak. Jadi di video kali ini saya memiliki 3 video. Yang pertama yaitu yang berjudul Hebat Anak Tunadaksa Ini Menginspirasi Banyak Orang. Nah, di video pertama ini program pengembangan anak itu lebih ke dalam cara penulisan puisi tersebut, dikarenakan Yuliana Yendriani ini cacat fisiknya itu hanya sebagian, tidak seluruh, karena tangannya masih bisa digunakan. Nah, di dalam video pertama ini Yuliana Yendriani ini cenderung menggunakan kursi roda dan meminta bantuan kepada orang-orang di sekitarnya untuk berpindah tempat ke tempat yang lain, seperti itu. Jadi media yang digunakan Yuliana Yendriani ini seperti pulpen, kertas, buku, dan referensi-referensi puisi yang ia lihat di internet maupun dari info-info yang dapat dari orang lain. Nah, seperti halnya peran guru SLP, bahwa pada dasarnya anak dengan kecacatan fisik itu tidak berpengaruh untuk menjadikan dia berprestasi. Maka dari itu peran guru dan orang tua sangatlah penting untuk memicu anak bersemangat agar dia bisa merasakan hidup normal seperti anak pada umumnya, karena hobi manusia itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk fisik. Oke, lanjut. Di sini ada video kedua, di mana video kedua ini yang berjudul Nur Salim Penyandang Tunadaksa Pintar Berenang. Nah, jadi program pengembangannya di sini itu lebih ke program berenangnya si Nur Salim ini di video kedua. Karena hambatan Nur Salim ini sendiri hanya cacat di bagian kaki. Nah, sedangkan tangannya masih berfungsi dengan normal seperti orang pada umumnya. Nah, Nur Salim ini anak yang duduk di kelas 4 SD dan berumur 10 tahun. Dimana di video kedua ini Nur Salim adalah anak yang hobi berenang. Dikarenakan keterbelakangan fisiknya, Nur Salim ini agak sedikit minder pada awalnya. Jadi di sini ada pun pendekatan untuk program Nur Salim ini, yaitu dengan pendekatan individual, karena memang yang berperan di sini yang utama adalah keluarganya. Oke, di video kedua ini juga hambatan fisik itu bukanlah suatu penghalang untuk menjadikan seorang itu menjadi anak berprestasi, dimana juga support dan dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dan teman dekat orang sekitarnya itu sangat berpengaruh untuk anak yang kekurangan atau tidak sempurna. Awal mula Nur Salim berenang itu bisa diawali dengan stretching atau pemanasan sebelum melakukan berenang, menggerak-gerakkan tangan, leher, dan sebagainya. Jadi media yang digunakan Nur Salim ini sendiri hanya kolam berenang, dan alat bantunya itu mungkin seperti auditori ya, untuk mendengar perintah ataupun arahan yang ditunjukkan kepada orang yang mengarahkan Nur Salim dalam berenang. Jadi sekali lagi di sini bahwasanya peran orang tua atau peran keluarga itu sangat penting, dikarenakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak tersebut, apalagi anak dengan cacat fisik ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke video ketiga, di mana video ketiga ini yang berjudul Kakak Beradik Difabel Tulang Punggung Keluarga. Nah, di video ketiga ini ada 2 bersaudara, di mana yang saudara perempuan yang bernama Winda dengan umur 27 tahun yang mempunyai cacat fisik seluruh badan, tetapi sedikit tangannya masih bekerja. Sedangkan kakaknya yang bernama Agus itu adalah seorang penulis atau pencetus buku dengan hambatan seluruh fisiknya sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, program pendekatan yang bisa digunakan ini lebih ke individual atau berkelompok. Nah, di sini juga media yang digunakan Winda ataupun Agus itu lebih cenderung ke alat lukis seperti cat, kertas menggambar, kuas, dan alat lukis
alat lukis lain dan sebagainya. Nah, sedangkan Agus ini sendiri lebih menggunakan medianya itu di alat tulis cetak, karena memang dia karyanya lebih ke penulis. Jadi cacat fisik yang Winda dan Agus dapatkan ini yaitu bawaan dari lahir. Nah, di bagian hambatan fisik yang dialami oleh Winda ini, awal mulanya itu tidak terdiagnosa oleh pihak medis. Nah, jadi sampai sekarang cacat fisik yang dialami Winda itu hanya sebagai yang orang tahu itu adalah kekurangan atau yang kita bisa sebut sehari-hari itu lumpuh. Bagian tubuh Winda yang tidak bisa bergerak itu bisa mencakup semuanya, tetapi di bagian tangan dia itu bisa bergerak tapi perlahan seperti itu. Nah, sedangkan Agus ini sendiri cacat fisiknya itu lebih ke dominan seluruh badan. Tapi untuk saat ini tubuhnya itu bisa bergerak secara perlahan atau dengan bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya simpulkan dari 3 video yang saya review tadi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.